Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kita akan lanjutkan pembahasan latihan latihan soal di buku teks tematik terpadu 3C untuk siswa kelas 3 di tema 3 atau tema benda di sekitarku. Mari kita mulai. Jangan lupa berdoa sebelum belajar. Baik, setelah berdoa, kita buka buku kita halaman 36 ya. Kita sudah sampai di pembelajaran 6 ya. Untuk tema 3 subtema 1 ya. Kita akan mengisi tabel ya, hasil dari diskusi ya pada halaman 36 ya. Oke, untuk mengerjakan soal ini kita bisa langsung saja mengisi tabel ya. Kita juga boleh untuk membaca teks percakapan terlebih dahulu antara Jika dan Ayah ya. Kalian bisa baca sendiri teks pada halaman 36. Nah, saya akan langsung saja mengajak kalian untuk mengisi tabel di halaman 36 dan sekalian nanti kita bahas juga yang ada diskusi yang ada di halaman 37 ya. Oke, mari kita bahas bersama-sama ya. Oke, untuk yang halaman 36 untuk tabel diskusinya. Oke, ini saya tulis dengan pensil ya. Jadi mungkin di HP atau laptop kalian mungkin tulisannya tidak terlalu jelas, namun nanti akan saya bacakan dengan perlahan sehingga kalian bisa menyimaknya ya, bisa memeriksa juga jawaban kalian, dan bagi yang belum menulis bisa nanti sambil menulis ya. Oke, ayo berdiskusi. Diskusikan pemilihan bahan untuk benda berikut ya. Benda yang pertama adalah sepatu. Manakah bahan yang tepat? Apakah karet atau kayu? Nah, di sini sudah diberikan contoh ya. Yang bahan yang tepat untuk sepatu tentu saja adalah karet. Jadi kita centang karet ya di bagian yang tepat, sedangkan kayunya kita centang di bagian yang tidak tepat. Nah, sekarang kita akan bahas apa alasannya ya. Untuk sepatu dengan bahan karet ini sangat tepat. Alasannya adalah karena bahan karet itu lentur ya. Ini lentur dan nyaman dipakai ya. Untuk bahan karet sebagai bahan membuat sepatu ini sangat lentur dan nyaman dipakai ya. Selain lentur dan nyaman dipakai, karet ini juga cukup tahan lama ya untuk membuat sepatu. Adapun untuk bahan kayu, mengapa tidak tepat untuk membuat sepatu? Karena kayu itu berat dan kaku ya. Selain itu juga cukup sulit untuk dibentuk menjadi sebuah sepatu ya. Jadi untuk yang nomor 1, bahan penyusun sepatu ya, itu yang tepat adalah karet dengan alasan yang saya sebutkan tadi ya. Kemudian kita lanjutkan untuk benda yang kedua, yaitu panci ya. Manakah bahan yang tepat antara plastik dan aluminium? Untuk panci kita centang bahan yang tepat adalah bahan aluminium ya, sedangkan plastik ini tidak tepat. Mengapa bahan plastik ini tidak tepat untuk membuat panci? Karena plastik itu memiliki sifat yang mudah terbakar, kemudian juga tidak tahan panas ya, sehingga
tidak tepat untuk membuat panci ya berbahan plastik ya. Panci lebih tepat dibuat dengan bahan aluminium karena aluminium ini memiliki sifat menghantarkan panas. Kemudian selain menghantarkan panas, dia tentu saja juga tahan panas. Kemudian aluminium juga memiliki sifat ringan ya, ini ya. Jadi itulah alasan mengapa panci lebih tepat dibuat dengan bahan aluminium daripada dengan bahan plastik ya. Lanjut ke soal yang ketiga, untuk benda baju ya, ini lebih tepat dibuat dengan bahan kain ya. Ini ya, kita centang kain pada bagian yang tepat. Untuk besi ini tentu saja tidak tepat. Nah, mengapa? Alasannya adalah sebagai berikut. Jika baju ini terbuat dari besi ya, besi ini padahal memiliki sifat yang berat ya, cukup berat. Jadi kalau dibuat baju sangat berat, kemudian selain itu juga panas ya. Jadi kalau kita mengenakan pakaian yang terbuat dari besi, itu selain berat itu juga panas. Jadi ketika kita berada di bawah sinar matahari ya, itu akan sangat panas ya. Kita mungkin juga akan merasa tersiksa ya, begitu ya. Kemudian selain itu besi juga cukup sulit untuk dibentuk menjadi sebuah baju ya. Nah, besi untuk baju itu lebih tepat dibuat dengan menggunakan kain. Mengapa? Karena kain itu sifatnya mudah dibentuk ya. Kemudian selain itu juga nyaman. Ini nyaman, tulisannya kurang begitu jelas ya. Jadi mudah dibentuk, kemudian nyaman, dan yang ketiga menyerap keringat ya. Itulah mengapa baju lebih tepat dibuat dengan bahan kain. Kemudian untuk yang keempat, untuk benda kursi, manakah bahan yang lebih tepat untuk membuat kursi, apakah kayu atau kaca? Tentu saja kita centang kayu ya pada bagian yang tepat, dan kaca ini pada bagian yang tidak tepat atau mungkin kurang tepat, begitu ya. Nah, alasannya adalah untuk bahan kayu ini sangat tepat dibuat menjadi sebuah kursi karena kayu ini sangat kuat ya, kuat untuk kita duduki, begitu ya, menahan beban begitu. Kemudian selain itu juga tahan lama, kayu itu tahan lama dan mudah dibentuk menjadi sebuah kursi ya, mungkin dengan alat-alat pertukangan dengan menggunakan gergaji ya. Kemudian untuk kursi yang terbuat dari bahan kaca ini mengapa kurang tepat? Karena kaca ini sifatnya mudah pecah ya. Jadi kalau kursi terbuat dari kaca, kita duduki nanti akan mudah pecah dan tentu saja akan membahayakan gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan saja sekalian untuk halaman 37 ya. Pada bagian ini ya, berilah tanda centang pada sikap yang tepat untuk berdiskusi ya. Ini yang tidak tepat nanti kita akan silang ya. Untuk yang pertama, tidak mau mendengarkan pendapat teman. Ini tentu saja tidak tepat ya, sikap yang tidak tepat pada saat berdiskusi. Jadi untuk yang nomor satu, tidak mau mendengar pendapat teman, itu kita silang. Kemudian bermusyawarah untuk mencari jawaban bersama-sama, ini kita centang karena merupakan sikap yang tepat. Kemudian untuk yang ketiga, memaksakan pendapat kepada teman yang lain, itu kita silang. Itu merupakan sikap yang tidak baik ya pada saat kita berdiskusi atau pada saat bermusyawarah. Kemudian yang keempat, menyimak teman saat mengemukakan pendapatnya, ini kita centang ya. Menyimak teman saat mengemukakan pendapatnya itu merupakan sikap yang terpuji atau sikap yang tepat pada saat berdiskusi ya. Semua anggota diskusi atau anggota musyawarah tentu memiliki hak yang sama
untuk mengemukakan pendapatnya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, pergi meninggalkan teman diskusi. Ini kita silang karena hal itu merupakan sikap yang tidak tepat dilakukan pada saat berdiskusi. Kemudian kita lanjutkan untuk yang bagian diskusi. Diskusikan bersama teman-temanmu pertanyaan berikut ini. Untuk yang nomor 1, apakah manfaat bermusyawarah dalam mengambil keputusan bersama? Nah, manfaatnya banyak sekali ya. Ini saya tuliskan di sini. Yang pertama adalah manfaatnya menyelesaikan masalah bersama ya. Jadi dengan bermusyawarah ini masalah akan selesai. Kemudian yang kedua adalah mempererat persatuan ya. Kemudian yang ketiga, mendapat pilihan jawaban yang tepat ya. Kalau mungkin kalau kita mendapatkan sebuah masalah ya, kalau kita pikir sendirian itu mungkin akan sulit ya, tapi ternyata ketika kita musyawarahkan atau kita diskusikan bersama teman-teman, akan ada banyak usulan, akan ada banyak ide, akan ada banyak masukan. Maka ini keuntungan yang ketiga dari musyawarah atau manfaat musyawarah yang ketiga adalah mendapatkan pilihan jawaban yang tepat yang bisa kita laksanakan bersama-sama untuk menyelesaikan masalah tersebut tadi ya. Kemudian yang kedua, apa yang terjadi bila peserta musyawarah tidak saling menghargai pendapat? Nah, yang terjadi adalah yang pertama akan terjadi perselisihan atau permusuhan atau perpecahan ya. Kemudian yang kedua, karena terjadi perselisihan maka masalah tidak akan selesai atau masalah akan lama sekali selesainya ya, tidak segera selesai. Nah, mungkin itu ya untuk pembahasan soal latihan atau diskusi pada halaman 36 dan 37. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih sudah belajar bersama. Sampai jumpa lagi pada video pembahasan selanjutnya. Jangan lupa untuk berdoa setelah selesai belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.